Itu untuk muamalah atau untuk sehari, Pak? Baik, itu aja Pak ya. Ya. Nah di sini para ulama kita dikelompokkan kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin adalah ulama yang terdahulu, yang disebut dengan salafus saleh. Mereka lebih memilih jalan selamat. Mereka tidak peduli sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan, cocok atau tidak cocok dengan selera. Yang penting mereka mengikuti jalannya Al-Quran, jalannya As-Sunnah. Ini mutaqaddimin, maka itu disebut dengan jalan yang selamat. Nah, lalu kaum mutaakhirin atau ulama mutaakhir, ulama yang baru-baru ini ya, lebih memilih jalan yang bijak. Jalan yang bijak bagaimana? Yang penting bisa diterima. Ya, ini kadangkala yang bergeser daripada komitmennya ulama-ulama mutaqaddimin. Katanya toleran, kadang-kadang toleran itu sudah bablas. Ya, di antara contoh itu, kalau mutaqaddimin itu tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi mutaakhirin, bid'ah itu bukan hanya dhalalah, ada bid'ah hasanah. Ini kearifan lokal. Ini yang dimaksud jalan bijak. Dengan dalih toleransi, tidak kaku, fleksibel. Itulah istilah yang lain. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa perlunya lagi ijma'? Bukankah Al-Quran sudah cukup? Bukankah As-Sunnah sudah melengkapi? Al-Quran dan As-Sunnah memang sudah cukup, sudah lengkap ya, di segi aqidah, di segi ibadah, tidak membutuhkan tambahan-tambahan lagi. Tapi kalau di segi hukum, apalagi berkaitan dengan teknologi, nah itu tidak ada ditemui dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini perlu membutuhkan ijma' para ulama. Pertama, ulama di kalangan sahabat. Yang kedua, ulama yang sekarang, sepanjang mereka masih komitmen dan konsisten mengikuti para sahabat. Jadi tidak semua ulama ya. Mana contohnya? Sekarang ada bayi tabung. Ada enggak bayi tabung dalam Quran? Enggak ada. Ada enggak bayi tabung dalam As-Sunnah? Capek buka kutubus sittah, kutubus tis'ah, berhari-hari enggak ketemu hukum bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Maka ijma' lah yang menyelesaikan ini. Ya, nah banyak lagi contoh-contoh lain, kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum lalu bersentuhan dengan teknologi. Jadi Islam tidak anti teknologi. Ya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Tentang hukum, soal akidah, soal ibadah itu sudah yang tauqif, sudah ditetapkan, tidak ada lagi penambahan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini hai Muhammad, telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun juga, yuqarribu ilal jannati wa yuba'idu minan nar, yang akan mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, illa wa qad yubayyina lakum, melainkan semua telah dijelaskan kepadamu. Jadi mafhum mukhalafahnya,
yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mendekatkan kita ke surga. Capeklah mengerjakannya, nggak ada manfaatnya. Tidak akan menjauhkan kita dari neraka. Buat apa buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya? Ya, karena setelah dijamin oleh Rasul, yang mendekatkan kita ke surga, yang menjauhkan kita ke neraka, dari neraka adalah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak bergeser itu adalah hukum, bukan akidah, bukan ibadah, ya, tapi adalah hukum. Hukum itu bergeser juga berdasarkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul. Ya. Kenapa para ulama mengeluarkan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurah? Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Kenapa para ulama mengeluarkan kaidah ini? Ini juga sesuai dengan apa yang hukum-hukum yang telah dibentangkan oleh Rasulullah, bahwa saat-saat terjepit, ya, makan babi pun boleh. Darurat itu. Iya, ya, nggak ada lagi yang nggak dimakan. Nah, itu pentingnya mempertahankan kehidupan. Makan babi pun halal ketika nggak ada lagi yang dimakan. Iya, ini orang enak saja mengakhiri kehidupan. Ada yang loncat indah dari gedung bertingkat, ada yang minum baygon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayi yang dibuang di kardus, kok segampang itu mengakhiri kehidupan? Syariat sampai-sampai membolehkan, menghalalkan yang haram demi untuk mempertahankan kehidupan. Nah, jadi sekali lagi, yang darurat itu, ya, termasuk hukum darurat, ya, nah, itu hukum, ya, itu boleh kita bergantung kepada ijma'nya para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Ya, itu saja. Tanpa kita mengambil dari sahabat. Baik. Apa kurangnya Quran? Apa kurangnya hadis? Betul. Secara kasat mata memang seperti itu. Tapi kita sudah terlalu jauh dari Rasulullah. Sudah 15 abad dari Rasulullah. Nah, pasti nanti akan terjadi kekurangan-kekurangan, pergeseran-pergeseran. Ya, memang kalau kita berita-berita dunia itu sejengkal menjadi siasta menjadi sedepa, kan begitu. Tapi kalau berita akhirat bisa bertambah, bisa berkurang. Ketahuilah saudara-saudara bahwa aliran-aliran sesat itu tidak semuanya yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. LDII, Islam Jamaah, mereka juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran mangkul amir, As-Sunnah mangkul amir. Apa itu mangkul amir? Yang keluar dari mulut amir mereka. Yang tidak keluar dari mulut amir mereka, mereka tolak. Ahmadiyah juga Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan dikira dia berkeyakinan ada Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang Quran. Khatamun Nabiyyin mereka juga percaya. Tapi Khatamun Nabiyyin menurut mereka bukan kesudahan Nabi, bukan penutup Nabi, tapi cincinnya Nabi, kata mereka. Ya, Khatamun Nabiyyin itu cincinnya Nabi, bukan penutup Nabi. Kalau demikian sah-sah saja ada Nabi lagi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya perlu saringan yang ketiga, sesuai enggak Al-Quran yang Anda baca ini dengan pemahaman para sahabat? Sesuai enggak hadis yang Anda jadikan hujah ini sebagai dengan pemahaman para sahabat? Ya. Ketika Ahlus Sunnah berdebat dengan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran ini kitabullah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini makhluk. Nah, di perdebatan yang sengit, kalau dikatakan, kalau tidak mau mengatakan Al-Quran ini makhluk, berarti Al-Quran ini khalik dong, kata Mu'tazilah.
Karena yang ada dua, berpasang-pasang, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada khalik, ada makhluk. Anda pilih, Al-Quran khalik apa makhluk? Terjebaklah kita di situ. Dikatakan makhluk bukan, dikatakan khalik juga bukan. Mau pilih mana? Maka Mu'tazilah memilih Al-Quran adalah makhluk. Tapi kemudian Ahlus Sunnah mendebatnya, ada enggak para sahabat meyakini seperti yang Anda yakini? Di situ Mu'tazilah bungkam 1000 bahasa. Jadi yang benar, Al-Quran bukan khalik, Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kitabullah. Ya, kitabnya Allah, wahyunya Allah. Nah, demikian pentingnya pemahaman para sahabat. Bagaimana Al-Quran yang benar? Al-Quran yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana hadis yang benar? Hadis yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat. Demikian Pak. Allahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim